Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Nika Derasmini selaku moderator dan presentator pertama, Wayan Suarsandi sebagai presentator kedua, Badi Sambas sebagai presentator ketiga, Putu Dian sebagai presentator keempat, Ruth Oktaviana sebagai presentator kelima, Adi Mahagangga sebagai presentator keenam, dan Franciscus sebagai presentator ketujuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul perilaku biaya, yang dimana perilaku biaya dapat diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan volume kegiatan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan dari presentator selanjutnya. Pembahasan selanjutnya itu adalah penggolongan biaya. Biaya dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi penentuan pola perilaku. Ada 3 faktor yang harus diperhitungkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya, yaitu pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Kedua, harus dipilih variabel bebas, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Ketiga, harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan, di mana hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas yang dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Selanjutnya, penggambaran hubungan linear antara biaya total dengan biaya variabel bebas. Hubungan teknologi antara masukan dan keluaran harus linear. Sebagai contoh, setiap satuan produk selesai harus memerlukan jumlah bahan baku yang sama. Masukan yang dibeli harus sama dengan masukan yang digunakan. Sebagai contoh, setiap karyawan dimanfaatkan secara penuh. Harga masukan yang dibeli harus mempunyai fungsi linear dengan kuantitas yang dibeli. Sebagai contoh, harga bahan baku persatuan harus sama untuk jumlah pembelian berapapun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penaksiran fungsi linear. Jadi dalam metode ini terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan fungsi biaya, yaitu yang pertama ada pendekatan historis dan yang kedua ada pendekatan analitis. Baik, pembahasan berikutnya yaitu ada 3 metode untuk memperkirakan fungsi biaya dengan pendekatan historis. Yang pertama ada metode titik tertinggi dan terendah. Dalam metode ini, biaya tingkat kegiatan yang paling tinggi dibandingkan dengan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Selisih biaya tersebut merupakan unsur biaya variabel. Yang kedua ada metode biaya berjaga. Biaya berjaga merupakan metode menghitung berapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup sementara. Jadi produknya sama dengan 0. Biaya berjaga ini merupakan bagian tetap. Dan yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Metode ini menganggap bahwa hubungan antara biaya dengan volume kegiatan berbentuk hubungan garis lurus dengan persamaan garis regresi Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel tidak bebas, yaitu variabel yang perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel X yang merupakan variabel bebas. Variabel Y menunjukkan biaya, sedangkan variabel X menunjukkan volume kegiatan. Selanjutnya kesimpulan. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya dapat dibedakan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Agar dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih baik, informasi biaya semi variabel sebaiknya dipisahkan lebih dahulu unsur-unsur biaya variabel dari unsur-unsur biaya tetapnya. Apabila pemisahan ini tidak dilakukan, maka alternatif keputusan yang dihasilkan juga kurang memuaskan. Akurasinya terutama bila jumlah biaya semi variabel ini cukup signifikan dibandingkan total biaya secara keseluruhan. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, kita sudah mendengar penjelasan materi dari ketujuh presentator tadi. Nah, agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa memberi pertanyaan atau pendapat terkait perilaku biaya pada forum diskusi e-learning yang sudah disediakan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 7 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun perbuatan. Akhir salam saya ucapkan Om Santi 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 Om.